kalau kita memang ingin dicintai oleh Allah, jika kita betul-betul ingin dicintai oleh Allah dan betul-betul menginginkan surganya Allah, rahmat kasih sayang Allah, maka jaga sholat kita. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah. Baik, yang kelima, sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itu kalau yang ibu ketahui apa? Apa yang ibu ketahui dari sholat rawatib? Apa yang ibu ketahui dari sholat rawatib? Sholat rawatib itu adalah yang mengiringi sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah. Yang saya tanyakan bukan itu. Kalau ibu disebut jagalah sholat rawatib, apa kata Nabi? Nih denger ini. Barang siapa maksudnya? Maksudnya barang siapa yang dia menjaga yang 12 rakaat atau 10 rakaat, maka di akhirat nanti akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Kenapa bahasanya penjelasannya ini menjaga? Berarti bukan sekali sholat, berusaha setiap hari sholat rawatibnya dijaga. Kalau yang 12 berarti duhurnya 4 rakaat sebelumnya. Ya ini contoh, kalau kita hitung ya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah, berarti 6. 2 rakaat setelah maghrib, berarti 8. 2 rakaat setelah isya berarti 10. 2 rakaat sebelum subuh berarti 2 baru. Tapi kalau ngambilnya ya, jika ngambilnya ibu 2 rakaat sebelum zuhur berarti 10. Paling tidak yang 10 ini kalau nggak bisa keambil yang 12. Bahasanya menjaga berarti setiap hari. Sebab kalau nggak begitu nanti ibu, kan aku kemarin selama 3 hari aku udah jalanin kok, udah dapat surga. Nah, itu salah memahami ya. Salat rawatib. Jangan malas bu. Ibu pernah malas nggak dalam ibadah? Pernah malas nggak dalam ibadah? Tanggal berapa? Loh, kenyataannya ada kok malas tanggal tertentu. Nggak ada duit kok malas. Nggak ada duit itu malah semangat ibadahnya terus berdoa. Nggak punya duit malas, giliran punya duit teledor gitu. Ya janganlah, jangan begitu. Itu tandanya kau dirimu dikuasai oleh hawa nafsu. Jangan seperti itu, karena yang seperti itu dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau terus menerus makanya sungguh berat. Selanjutnya yang keenam, sholat duha. Bu, apa yang ibu ketahui dari sholat duha? Apa yang ibu ketahui dari sholat duha? Jangan tanya duha yang mana. Nah, memahaminya gini, kalau kita nggak sholat duha berarti kita tidak mensedekahi diri kita. Berarti kita tergolong orang yang pelit. Untuk dirinya sendiri aja nggak mau mensedekahi. 2 rakaat sholat duha sama saja dia mensedekahi 365 sendi kita atau 360 sendi kita. Ini menunjukkan pahalanya besar sekali. Ibu kalau nggak bisa sholat 2 rakaat dicoba yang 4 rakaat ya. Loh iya. Jadi yang nggak bisa sholat 2 rakaat dicoba 4 rakaat. Kalau nggak bisa 4 rakaat dicoba. Jadi intinya meningkat ya.
Ibadah itu usahakan yang terbaik. 2 rakaat dengan 4 rakaat baik mana? Kenyataannya enggak 2, enggak 4. Enggak ngejalanin berarti. Nauzubillah min duha. Siapa yang dia tidak sholat duha berarti dia tidak mensukai dirinya, pelit. Biasanya orang yang jarang duha juga pelit tuh, Bu. Biasanya orang yang jarang duha itu kalau nggak pelit suka marah-marah, emosian bawaannya, nyengkelin, nyebelin. Bu, kalau dijanjikan sholat duha, kalau Anda sholat duha 2 rakaat dapat 100.000, Ibu tiap hari sholat duha nggak, Bu? Loh, boleh nggak? Loh, kalau kau boleh aja sekarang. Boleh memotivasi anak. Kalau kamu jaga duha kamu sayang, mama kasih 5.000. Tapi setelah dia ngerti paham. Cuman sayang, sekarang sudah waktunya kamu sholat harus karena Allah. Biar bernilai, kemarin sudah latihannya sudah cukup gitu. Ibu kalau suami bilang, "Ma, kamu kalau sholat duha 12 rakaat tak kasih 1 juta." Kira-kira Bu semangat enggak, Bu? Semangat. Oh, berarti karena dasar wanita itu yang penting duit. Mata duit. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya yakin ibu-ibu ini walaupun kerudung jilbabnya sudah rapi, yakin yang namanya duit mesti tertarik masih. Yang selanjutnya yang ke number 7. Yang keberapa? Apa yang ketujuh? Perbanyak doa, zikir, istighfar, dan tambahkan mendoakan orang lain. Oh ya, jadi sendiri aja nih. Perbanyak doa, zikir, istighfar. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung, saking banyaknya, saking sedikitnya. Bu, orang yang suka zikir, istighfar, insya Allah hatinya bersih. Tapi kalau orang yang suka gibah, ngerumpi, ngegosip, orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, itu biasanya jarang berzikir dan lupa akan kematian. Makanya ada benernya juga loh, Bu, syair itu, ungkapan syair itu. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman, sahabat, saudaranya, tetangganya dapat rezeki, dia malah Nauzubillah min. Kan orang kalau hatinya berpenyakit, tetangga yang beli kipas angin dia yang kepanasan. Perbanyak zikir, doa dan istighfar. 5 doa yang Bu nih, nanti satu saat kita akan kaji. Ya, 5 doa yang nggak boleh ibu lupakan, 5 doa dari Al-Quran. Tiap hari dibaca. Sekali saja cukup. 5 doa, nanti penjelasannya yang akan datang ya insya Allah. 5 doa dari Al-Quran minimal ya Bu ya, bukan hanya 5. Tapi paling tidak 5 doa dari Al-Quran itu kita baca setiap hari. Cukup sekali. Bacanya cukup sekali. Sekali ibadah subuh, sekali ibadah zuhur, sekali ibadah pinternya, masya. Sekali. Mana 5 doa itu? Nanti ini belum saya jelaskan ya Bu ya, saya akan sebutkan, kita akan ngejar poin yang lainnya ya. 1 surat, saya sebutkan suratnya aja ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti penjelasannya akan datang insyaallah. Surat Al-A'raf ayat 23.
Ibu sudah sering hafal ini, saya inginkan ibu memahami saja terutama. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, Ali Imran 8. Ali Imran 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang ketiga, Al-Baqarah terakhir 286, di doanya aja. Di doanya di 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu mau pulang tuh ya. Tandanya udah mau, Bu. Yang keempat, Rabbana, ikutin saya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Ayatnya cari sendiri. Wah. Surat 25 ayat 74. 75-74, surat 25-74. Bu, ini belum saya jelaskan ya, nanti satu saat saya jelaskan ya, diingetin saya ya. Ini perlu kajian khusus ya, kaitannya dengan doa nanti. 25-74. Nah, satu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah 201. 5 doa ini, Bu, jangan dilupakan. Paling tidak sekalilah kita baca. Ya, paling tidak sekali dibaca. Sekali pada subuh, sekali pada mau, sekali pada sekali berarti cuma. Minimal ya sehari semalam tuh sekali, jangan nggak kebaca deh, Bu. Ya, syukur-syukur setiap dari sholat 5 waktu itu sekali ya, tapi minimal sekali, jangan sampai kita lupa itu. Yang ke-9, menambah thalabul ilm, menambah ilmu. Yuk kita baca hadis Nabi biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki dan perempuan. Man kharaja fi talabil ilmi
fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja fi talabil ilm. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dengan niat ikhlas mencari ilmu karena Allah, maka dia ada di jalan Allah. Baik. Yang ke-10, infak subuh. Tuh, gimana prakteknya? Di rumah ibu itu kasih aja kaleng itu. Diisi, bukan hanya kalengnya aja. Terserah, kopek kah, 1.000 kah, 2.000 kah. Gak bisa 2.000 ya 5.000. Pak, dari infak subuh itu kalau udah temen itu kita bisa infakin, misalnya kita bikin keluar berkah, itu bisa kan ya? Boleh, mau Jumat berkah boleh. Misalnya buat emak saya, bapak saya. Boleh. Jangan gitu bahasanya. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama saya, keluarga dan kedua orang tua saya, gitu bahasanya. Jadi kita satu keluarga dapat, kedua orang tua kita juga ada. Cukup mencantolkan. What is mencantolke? Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama saya, keluarga dan kedua orang. Gitu ya bahasanya. Baik. Yang ke-11. Nah, berarti ada yang tertinggal satu. Yang ke-11 itu kemarin saya isi 2 loh, Bu. Di dalam 11 itu isinya 2. Apa? Yang ke-11 itu mendoakan orang lain dan sholawat Nabi. Nomor 2 memang ada sholawat Nabi. Nomor sholawat Nabi bab sendiri itu. Mestinya nomor sholawat Nabi bab sendiri karena dia amalan sendiri. Iya, tapi maksudnya itu nomor sendiri. Ya sudah, kalau udah dimaksud nomor 8 ya tidak apa-apa deh. Intinya itu juga ada lebih dari 11 amalan. Baik ya, semoga bermanfaat. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Doa ini juga ibu lazimkan, insyaallah kebaikan, keberkahan Allah akan berikan kepada kita. Amin. Baik, kita iri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung iran burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi insyaallah. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.